Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sadatis sadat wa ala alihi wa sahbihi sadat wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil la yanfa'u nafsun. Sidang Jemaah Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini, kembali kita hadir untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil mendalami makna-makna yang ada di dalamnya. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca Suratul Baqarah ayat 228, dan kajian kita ini adalah kajian memasuki tahun ketiga, yang tahun pertama, tahun kedua kita fokuskan kepada juz 30, dan tahun ketiga ini dimulai dengan Suratul Baqarah dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wa la yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in arada islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Ini yang berbahagia, pada ayat ini merupakan lanjutan ayat-ayat sebelumnya, yang ayat ini menjelaskan tentang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan wanita-wanita atau istri yang ditolak oleh suaminya, hendaklah mereka itu menunggu untuk tidak menikah selama thalathata qurun, 3 kali quru. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim mereka jika mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Nah, ayat-ayat sebelumnya, ayat 225, 226 menceritakan tentang kebiasaan dan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang suka, senang untuk bersumpah. Maka di sini kita akan bahwasannya ayat sebelumnya bahwa sumpah-sumpah yang kalian ucapkan itu, yang dianggap sebagai sumpah adalah yang muncul dari hati kalian. Nah, kebiasaan mereka bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, maka Allah menurunkan ayatnya bahwasanya sumpah-sumpah yang kalian lakukan itu tanpa disengaja atau tidak niatkan untuk bersumpah, maka sungguhnya bukan sumpah itulah kemudian yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sumpah yang kalian sengaja, kalian niatkan, maka itulah kemudian sumpah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya, dijelaskan oleh para ulama, bahwa jika kalian bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, baik kebaikan kepada orang lain, kepada masyarakat, komunitas, atau untuk diri kalian, maka wajib hukumnya untuk dilanggar sumpah itu. Nah, itu akan merugikan diri sendiri. Demikian penjelasan ulama dalam tafsir ini. Hanya Anda kalian bersumpah untuk tidak mengikuti promosi jabatan. Jika kesempatan itu datang, maka Anda dapat saja melanggar sumpah itu untuk kebaikan. Lalu lanjutkan ayat ini, di sumpah, kebiasaan sumpah ini ya, kemudian digandengkan dengan ayat tentang talak. Lalu bagaimana hubungannya ini yang berbahagia? Bahwa tradisi masyarakat jahiliyah juga dulu adalah mereka menggantung status istrinya. Jadi ketika ada persoalan, maka digantung begitu. Ini ditalak dan tidak ditalak gitu. Ditalak dan juga cara-cara yang tidak baik. Atau bahkan ya, tidak ditalak karena mereka tidak menginginkan istrinya untuk menikah dengan yang lain. Nah, itu juga tradisi jahiliyah. Sehingga turunlah ayat ini untuk kemudian memberikan kekuatan, ya, memberikan penguatan terhadap perempuan dan istri-istri ketika itu. Nah, lalu dan jika kalian bersumpah untuk menceraikan istri kalian dan itu sudah bulat, maka lakukanlah itu. Lalu setelah itu dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Tetapi ini dijelaskan kembali tentang bagaimana hukum-hukum, peraturan-peraturan bagi mereka yang ditalak. Maka di sini hendaklah mereka itu menunggu iddah selama 3 kali quru. Berbahagia, kata qurun ini menurut ulama sebagaimana digunakan oleh masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab yang lama itu adalah bisa dimaknai dengan suci atau haid. Jadi bila mereka istri ditalak, maka hendaklah dia menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Ulama kemudian menerima 2 makna ini saja. Ulama juga pada kesempatan yang lain kita bahwasanya bahwa bila mana terjadi talak, maka hendaklah dilaksanakan pada masa sucinya, sehingga maka dihitung itu. Nah, kira-kira apa hikmah di balik ini yang berbahagia dengan salah satu qurun ini? Lalu berbagai macam kajian-kajian modern saat ini temukan bahwa 3 kali quru ini, 3 kali suci ini itu sebenarnya untuk menghilangkan adanya percampuran antara darah daging suami pertama dengan calon suami yang keduanya. Suami sebelumnya dengan suami yang akan datang. Nah, ini maknanya ini.
Lalu karena mereka melihat bahwasanya ya dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa 3 kali guru ini ya itu sudah hilang. Ibaratnya menghilangkan sidik jarinya. Ya. Nah untuk talak ini 3 bulan saja nanti, berbeda dengan misalnya yang ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana pada ayat 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asyra. Kalau yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah mereka itu menunggu atau masih iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Di mana perbedaan yang berbahagia bahwa yang mengatakan bahwa yang ditinggal wafat oleh suaminya ini nampaknya ada kesedihan. Ini kemudian yang menjadikan dia lambat untuk hilang tadi itu. Sehingga masa tunggunya berbeda dengan yang ditalak tadi. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Bahagia kita lihat bagaimana redaksi Al-Qur'an di dalam menjelaskan makna ini. Karena dulu masyarakat jahiliyah tidak mengenal itu. Di sini menurut ulama bahwa perintah ini itu redaksinya adalah redaksi berita, bukan perintah. Ya tarabasna, maka dia menunggu begitu. Tetapi dimaknai sebagai hendaklah mereka itu menunggu. Lalu ulama di sini yang kita baca Tafsir Ar-Razi mengatakan bahwasanya kalimat berita ini justru mengandung perintah yang kuat, lebih kuat dan lebih sesuai dengan makna dan maksudnya. Mengapa demikian? Kalau bentuk perintah di sini, maka terkadang itu tidak sesuai dengan konteksnya atau maksudnya. Misalnya, ketika seorang istri, misalnya yang ditinggal wafat oleh suaminya dan 5 bulan baru tahu bahwa suaminya meninggal, maka bagaimana hukumnya ini yang 5 bulan itu? Apakah dia memulai untuk menunggu 4 bulan 10 hari atau itu sudah lewat? Menurut ulama, kalau kata perintah di sini digunakan, maka ketika dia mengetahui itu, nah itu baru kemudian memulai. Karena perintah itu mengharuskan adanya maksud dan niat untuk memulai pekerjaan itu. Tetapi dengan kalimat berita di sini, maka ketika bulan kelima, bulan keenam, baru tahu bahwa suaminya meninggal, nah maka itu tadi sudah lewat. Dengan adanya tadi kata redaksi dengan berita ini. Inilah yang berbahagia, berbagai macam hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan tidak sekedar hanya perintah. Dan ulama mengatakan bahwa semua perintah dalam Al-Quran itu mengandung hikmah-hikmah yang sesuai dengan tabiatul bashar, sesuai dengan tabiat kemanusiaan kita ini. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kemampuan manusia adalah sesuai dengan tabiatnya. Ini berbahagia, inilah hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah kepada kita semua, dan kita semua tetap istiqamah di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, nalul musta'an wal ihtiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.